Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan informasi berkait kasus pemerkosaan yang menimpa remaja perempuan berusia 15 tahun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah yang membuat miris banyak pihak. Lagi-lagi anak di bawah umur menjadi korban kebiadaban. Sampai sekarang korban masih menjalani perawatan. Perbuatan 11 pelaku tidak hanya melukai fisiknya, tetapi juga psikologisnya. Kita akan berbincang dengan pakar psikologi forensik yang juga konsultan Yayasan Lentera Anak. Ada Mas Reza Indragiri. Mas Reza Indragiri, kami ingin tahu Mas Reza Indragiri bagaimana melihat begitu biadabnya ini ada 11 pria dewasa yang melecehkan remaja perempuan. Kenapa anak di bawah umur kerap menjadi incaran ini Mas Reza? Ya, hitung-hitungan di atas kertas, anak memang merupakan salah satu individu yang paling rentan dijadikan sebagai korban. Disintimidasi. Secara fisik dia lemah. Sulit bagi anak untuk melakukan perlawanan secara total terhadap sang predator. Secara psikis juga relatif anak gampang dimanipulasi, gampang dikelabui, gampang diintimidasi. Demikian pula secara sosial, barangkali anak tidak tahu persis sarana-sarana sosial seperti apa yang bisa dihubungi dalam rangka mencari pertolongan. Dia tidak tahu nomor pertolongan. Dia tidak kantor polisi terdekat. Dia tidak tahu siapa gerangan yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Tambah lagi masyarakat acap kali yang begitu percaya terhadap perkataan anak. Sehingga anak yang mengeluh, anak yang mengadu, anak yang mencari pertolongan dianggap mengada-ngada, dianggap berlebihan. Nah, kelemahan atau kerentanan yang multidimensional, fisik, psikis, dan sosial macam itulah. Nah, sekali lagi menempatkan anak sebagai salah satu dari 3 kelompok manusia yang memang paling rawan atau rentan mengalami victimisasi. Ya, Mas Reza, ini karena anak dianggap tidak berdaya, begitu termasuk juga mungkin lingkungan sosial ekonomi yang menjadi penyebabnya. Nah, bagaimana kemudian dampaknya bagi kondisi psikologis anak ini? Ke depan hidup anak ini mungkin masih panjang Mas Reza, karena usianya masih 15 tahun, masa depannya masih luas. Masyarakat acap kali dihantui oleh sebuah penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak yang hari ini menjadi korban kejahatan seksual, bahkan ke depannya juga akan menjadi pelaku kejahatan seksual. So, barangkali ke depannya apabila tidak tertolong akan rentan menjadi korban lagi. Tetapi sesungguhnya dari sekian banyak korban kejahatan seksual, tidak sedikit bahkan saya pikir cukup banyak yang kemudian tumbuh menjadi penyintas. Alih-alih disebut sebagai korban, mereka memilih disebut sebagai penyintas. Bahwa mereka adalah orang yang pernah mengalami penyiksaan di masa lalu, tetapi ternyata memiliki daya lenting atau resiliensi untuk menyongsong masa depan. Kuncinya adalah kepedulian memang. Bahwa tiap anak memiliki daya lenting atau resiliensi yang berbeda satu sama lain, itulah yang harus dibaca oleh otoritas terkait. Spesifik misalnya, kalau kita bicara tentang anak korban kejahatan seksual, apalagi kalau statusnya rangkap dengan status sebagai korban bencana alam, maka anak-anak semacam ini sudah seharusnya untuk mendapat perlindungan khusus. Nah, kalau dipertanyakan siapa gerangan yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus itu, jawabannya secara berurutan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, sesungguhnya harus kita tagih betul ketika terjadi kejahatan semacam ini dan berulang lagi, maka yang harus kita tagih pertama kali bukanlah tetangga sekitar. Yang harus kita tagih pertama kali sekali lagi adalah berdasarkan undang-undang pemerintah pusat, disusul dengan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah, barulah yang ketiga, lembaga negara lainnya. Mas Reza, ada satu keterangan yang dikemukakan polisi tadi ketika reporter kami mengabarkan bahwa tidak ada unsur paksaan. Remaja ini diiming-imingi bahkan dibuat mabuk sebelum diperkosa oleh 11 orang ini Mas Reza. Tidak jadi persoalan apakah anak dijahati dengan terlebih dahulu adanya modus kekerasan, ataukah modusnya bujuk rayu, atau bahkan seandainya sekalipun anak berkehendak untuk melakukan aktivitas seksual tersebut, semua situasi tersebut bisa dikesampingkan. Terhadap anak tidak berlaku yang namanya prinsip konsensual. Mau sama mau, setuju atau tidak setuju, dikerasi atau dengan cara dibuai dengan berbagai macam bujuk rayu, semua itu bisa dikesampingkan. Setiap pelaku yang melakukan aksi kejahatan seksual terhadap anak harus ditetapkan sebagai pelaku dan anak-anak sebagai korban. Tidak ada kompromi, ini merupakan aturan main yang sifatnya universal. Ya Mas Reza, informasi yang kita dapatkan bahwa anak ini merupakan anak broken home, kemudian ia juga harus membiayai dalam artian di sini keluarganya, yaitu adiknya dan juga kakeknya. Mas Reza melihat kondisi seperti ini, orang-orang, anak-anak remaja yang seperti ini, apakah memang rentan untuk menjadi korban pelecehan, Mas Reza? Masuk akal. Tadi saya katakan anak barangkali memiliki kelemahan yang sifatnya multidimensional, fisik, psikis, sosial, ekonomi sekaligus ada pada seseorang. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, ketika anak sudah mengalami kelemahan multidimensional semacam itu, maka semestinya negara pun harus memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Misalnya,
Tampaknya ini tidak hanya anak ini berhak untuk mendapat status sebagai anak korban kejahatan seksual, barangkali juga anak korban bencana alam, barangkali juga korban perlakuan salah dan penelantaran. Nah, sekali lagi dengan status ganda atau majemuk semacam itu, maka sesungguhnya negara berkewajiban sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus yang majemuk pula, yang berganda pula. Itulah yang menjadi dasar bagi kita semua untuk menagih pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Mas Reza, kejadian serupa sudah kerap sekali terjadi. Bahkan kalau yang sekarang ini latar belakang pelakunya ada kepala desa, ada guru, bahkan ada oknum BRIMOB. Menurut Mas Reza, apakah memang hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual ini terhadap anak di bawah umur khususnya masih belum maksimal, Mas, di Indonesia ini? Ancaman pidananya sudah sangat maksimal. Kalau kita lihat pergerakan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, direvisi tahun 2014, direvisi lagi tahun 2016, semuanya semakin lama semakin berat ancaman pidananya, termasuk sampai hukuman mati. Tambah lagi, tahun 2022 lalu keluar Perpres tentang strategi melindungi anak dari kekerasan, terutama sekali kejahatan seksual. Nah, silakan kita cek, silakan kita evaluasi. Seberapa jauh aturan yang di atas kertas itu sudah diimplementasikan di lapangan. Sungguh-sungguh saya menantikan ada banyak predator yang berhasil kita tangkal. Kalaupun mereka yang kemudian melakukan perbuatan jahatnya itu, saya berharap sungguh-sungguh ada banyak predator yang dijatuhi hukuman mati dengan eksekusi yang dilakukan segera mungkin. Harapan kita, kalau kemudian banyak predator yang dijatuhi hukuman mati dan eksekusinya dilangsungkan segera mungkin, cepat dan ajak, cepat dan konsisten, itulah merupakan dua kunci bagi munculnya efek jerah. Predator tidak mengulangi perbuatannya dan orang kebanyakan tidak meniru perbuatan itu. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik atas waktunya bersama kami. Selamat sore.